Kalau orang nanya, Kak, kok bercahaya banget? Wudhu? Kagak, cuma pasti ada rahasianya. Oke, so ini dilakukan kalau bisa sebelum makan. Halo Adele. Hai Zia. Apa kabar? Luar biasa. Gue enggak ini. Oke, so first of all, before we start recording, jadi tadi itu kita udah ada sebuah sesi spesial yang mana teman-teman bisa nonton nanti terakhir. Basically Adele ngasih aku sound healing session yang mana ini juga akan dibahas di obrolan kita hari ini. Makanya aku ngerasa agak masih bukan kelingan, lebih kayak ngawang gitu loh. And it feels good, it feels amazing. Cuman semoga aku bisa fokus. Bukan karena moodnya pingin istirahat jadinya. Itu udah kayak baru bangun tidur rasanya. But anyway, thank you so much for coming. Seneng banget akhirnya ketemu lagi. Yang ini naik. Yang ini naik ya. Karena dulu kita udah sempet interview ngobrolin soal banyak hal, tapi karena satu dan lain hal tidak jadi dirilis. But this one we will release it definitely. Nah, pertama-tama sebelum kita ngobrolin soal banyak hal tentang health and wellness dan juga sharing sound healing session yang mana teman-teman di rumah bisa ikutan join, first aku pengen nanya dulu tentang pengalaman Adele. Maksudnya adalah what brought you to this path? Maksudnya kayak tadi kan kita udah ngobrol dikit-dikit ya, bahwa sebenarnya dulu kan dirimu kuliahnya HI tuh, hubungan internasional. Terus ini gimana ceritanya bisa jadi dukun? Bisa jadi bergerak di bidang ini. I'm curious your story. Yes, karena gini, jadi keluargaku itu sejak aku kecil, seingatku keluargaku selalu dalam tanda kutip ngobat. Jadi kita punya banyak masalah-masalah fisik dan psikis, dan dianggap jalan keluarnya adalah satu-satunya adalah konsumsi obat. Tapi nggak bisa salahkan mereka juga, karena latar belakang papaku itu adalah sales representatifnya obat gitu. Jadi dari kecil udah bisa baca buku ISO. Jadi kalau ada ISO obat itu kalau ada obat-obat yang keluar itu terdaftar di sana. So I can check, misalnya mamaku habis dapat obat alergi, aku bisa ngecek tuh kandungannya apa aja, mana yang berbahaya segala macam, itu udah catatannya. Implikasinya, kontraindikasinya dan lain-lain. Jadi dari kecil udah kebiasaan seperti itu. Dan di keluarga kami kayaknya minum obat itu sesuatu yang normal, biasa kayak makan. Hampir setiap hari. Wow. Yes. Akhirnya pusing dikit obat. Minum obat. Dikit langsung obat gitu. Akhirnya pada satu titik ngerasa kayak kok nggak ada perubahan ya gitu. Dan bukan hanya simptomnya yang tidak berubah, itu tetap ada, tapi kok justru makin tinggi derajatnya, makin besar gitu. Kok mereka yang tadinya cuma bersin mungkin sehari di pagi hari aja, terus lama-lama siang juga iya, sore juga iya, malam juga iya. Yang tadinya asma cuma kalau capek banget, sekarang duduk aja kumat gitu. Ya, itu yang akhirnya mendorong kayaknya I need to do something. Harus cari apa ya? Nah, itu yang mendorong akhirnya pas keluar dari rumah untuk kuliah dan ketemu belajarlah pertama kali Reiki di 13 tahun lalu. Sekarang 2023 ya. 23. Tahun 2000 berarti 23 tahun lalu. Masih picik. Piyik. Betul, masih piyik. Tapi di situ sudah ngerti bahwa ternyata di dalam hidup banyak sekali faktor, banyak sekali aspek yang harus dirubah kalau kamu mau sehat secara holistik. Jadi bukan cuma sehat badannya aja, tapi mentalnya juga begitu. Dan di usia muda itu udah ngelihat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara kesehatan fisik sama psikis. Karena observing kan, ngelihat kok nyokap gini ya, kalau dia lagi kumat asmanya, kok dia tiba-tiba anxiety-nya juga kumat ya, gitu. Kok bokap kalau tiba-tiba kalau dia lagi begini tiba-tiba dia marah ya, ke-trigger ya gampang, dan sebagainya gitu. Yang mana itu aku agree banget, karena kan first of all I'm not saying like pharmaceutical medicine itu completely salah, cuman mungkin ada situasi di mana kita butuh kayak cepet, ada situasi yang kayak ini gue pusing banget, nggak ada waktu buat kayak istirahat seharian di rumah, ya mungkin minum obat
allopathic medicine gitu cepat buat ngebantunya hilang, oke, jadi bisa berfungsi gitu kan. Betul. At the same Setuju time, sekali. mungkin yang kayaknya kurang tepat adalah kita nggak dikasih edukasi bahwa those type of medicine ada long term effect-nya. Betul. Dan gimana itu sebenarnya juga menurut aku kayak nambing diri kita untuk lebih ngerti tentang actually what's going on, kayak root cause-nya ini apa gitu. Betul. Iya, I do agree. Jadi kayak beberapa waktu lalu aku sempat sakit kepala yang betul-betul kuat sekali, dan istirahat, meditasi dan segala macam, ternyata lebih tenang tapi sakit kepalanya ada. Dan itu super strong. Jadi yang kulakukan aku minum. Aku minum obat dan jadi seimbang kan. Simptomnya hilang, pelan-pelan berkurang. Terus di sisi lain meditasi, terus gaya hidup itu ngebantu secara energi gitu. Makanya mungkin penting buat dipisahkan antara penyakit yang akut sama penyakit yang kronis, yang mana kalau it's been recurring for years gitu ya, itu kalau cuma dependent sama obat-obatan, no, that is not gonna solve the root cause, bakal Betul. terus ada, bahkan mungkin bisa lebih parah sebenarnya kan, karena itu si sumber masalahnya kagak dibener-benerin, nanti dia malah merambat kemana-mana gitu kan. So I think that's really good approach to be helpful, a good approach karena ini helpful dan juga bisa lebih mudah ngerti, dan yang mana jadinya bisa nggak memilih bahwa satu lebih baik daripada yang lain, karena semuanya pasti ada fungsinya. Betul. Nah, terus kemudian tadi kamu cerita habis ini kan belajar Reiki itu di Bandung kan ya, pas di kuliah, correct? Lagi kuliah. Oke. Terus habis itu dirimu ngapain lagi? Oh iya. Wow, banyak banget yang dilakukan waktu itu. Itu sudah belajar meditasi, ikut-ikut kelas, sudah yang pasti sih olahraga ya. Jadi dulu sempat jadi ketua komunitas ya. Kalau di kampus itu kan ada sub kayak mapala apa. Terus mereka bikin deh tuh aerobik. Gue jadi ketuanya, Bo. Yang mana kemudian ini jadi cikal bakal buat jadi presenter ya. Nah, iya, itu gitu. Jadi kita nyewa tempat, nyewa di lantai di basement yang kalau sore tukangnya udah pada nggak ada gitu. Ini di kampus? Di kampusnya baru dibangun, kampus ekonomi waktu itu. Terus kita bikin deh tuh kelas aerobik seminggu 2 kali. Dirimu yang ngasih contoh? Enggak, yang organize. Oke, ada guru lain. Ada gurunya gitu. Tapi rajin. Baru dari sisi fisik terus akhirnya belajar deh meditasi. Itu semua di Bandung? Belajar di Bandung, ya. Ya, pas kuliah. Terus akhirnya yoga itu di Bandung juga? Enggak, itu udah pindah ke Jakarta sekitar 2007 2006. Yang mana itu berarti udah kerja? Udah kerja, ya. Jadi dari kemarin kuliahnya HI terus kerja jadi banker. Nyambung banget. Ya, Tapi nyambung. kemudian mungkin karena stres hidup di Jakarta jadi banker, mungkin itu juga yang jadi apa ya? Motivasi kali buat kayak nyari hidup gue harus lebih balance nggak sih? Kalau dibilang ya, dulu sama sekarang sibukan mana? Sekarang super sibuk. Gila ya. Tapi ada satu hal yang baru-baru ini sih dipelajarin, kayak kita ngebangun rumah gitu ya. Kita ngebangun rumah, fondasinya kita tahu, kita yang milih sendiri, bahannya apa, materialnya apa, terus naik ke atas, terus siapa yang kita undang ke rumah kita, orang seperti apa, terus kita mau modelnya seperti apa. Nah, sekarang seperti itu. Kalau dulu kan ngebangun rumah orang, jadi yang ngundang kan si tuan rumahnya gitu, kurang lebih kayak gitu. Dengan kerja sama orang maksudnya? Betul gitu. Jadi kerja sama orang, dia yang akan tahu apa yang harus dilakuin, apa segala, kita yang disuruh gitu. Kalau sekarang kan kita yang pegang kuncinya gitu, kita yang ngerjakan. So, nah kemudian ngambil training yoganya itu kan, I know that you practice yoga, walaupun mainly sekarang karena ngajar online and also banyak in person juga kan. Yoganya enggak as much as si singing bowl, Buteyko, is that correct? Yes, jadi kelas yoga mungkin hanya sebulan sekali, itu pun kalau ada murid datang ke Bali. Tapi kalau practice almost every single day masih practice yoga. Nah, ini pertanyaan gue adalah, kan lo belajar banyak nih. Which one that you feel
the most life changing buat dirimu yang kemudian lo jadi kayak more vocal about it? I mean, we know that which one you're teaching, but which one that you feel like buat dirimu pribadi, yang ini yang paling life changing nih buat gue? I would say singing bowl. Kenapa tuh? Jadi gini, dulu waktu masih ngajar yoga, itu kan kliennya banyak ya, muridnya banyak di Jakarta. And then ada satu masa di mana rasanya kayak dibully badannya gitu, capek sekali gitu, pagi-pagi subuh udah jalan, nanti malam baru pulang gitu kan, like almost every day. Terus duduk waktu itu, terus ada yang bilang, Del, kenapa nggak coba untuk, waktu itu bilangnya nggak coba jualan singing bowl. And I was like, hah? Nggak tahu apa, gue udah secapek ini loh. Terus lo nyuruh gue lagi jualan singing bowl gitu. Kenapa nggak lo bantuin gue aja gitu. Jadi kayak gue udah capek, terus lo nambahin pikiran gue lagi. Mikirnya gitu waktu itu. Dan gejolak ini kuat banget sih ya. Kuat banget. Kuat banget sampai setiap kali meditasi tuh badan gemeter, terus nonjok-nonjok dinding, tembok gitu, marahnya keluar. Marahnya keluar, sekaligus ngerasa kayak this just not fair for me gitu. Kenapa harus selalu di keluarga, di mana-mana harus gua yang kerja, harus gua yang ngerjain gitu kan. Terus ternyata those movement, marah, bergerak itu ngebantu sekali untuk releasing some energetic blockage di badan. Sampai mungkin lebih dari 2-3 minggu, pada satu titik udah lebih responsif nih, udah nggak reaktif lagi. Boleh coba. Akhirnya mulai coba singing bowl. Kebetulan aku memang tipe orang, aku suka banget musik. I love music. Dari kecil itu terekspos dengan musik. Bukan hanya suka menyanyi, bukan hanya suka mendengarkan, tapi juga kalau dibilangnya intellectual listening gitu. Jadi kayak very detail with music gitu. Dan sekarang udah lebih memahami lagi. Nah, jadi ketika main singing bowl itu kayak it's natural in some ways. Kayak wow, sampai beatnya, rhythmnya segala macam, wow, ini ternyata so helpful ya, gitu. Dan akhirnya sampai sekarang. Wow. Nah ini is interesting karena pertama singing bowl itu it's a subtle work kan. Kayak misalnya kalau beda sama yoga yang kayak kerasa di badan, layer fisik badannya kan. Kalau singing bowl kan kayak, kecuali mungkin lo taruh di bagian badan, you can feel the vibration. But kalau misalnya di group class kan, you just lay down, terus you hear the sound, and yet saat lo beres kayak tadi gue habis beres gitu kan, kayak bentar, let me take a breath dulu, kayak gitu kan. How does it impact us, si singing bowl ini? Like, can you explain a little bit more soal itu, dan gimana singing bowl itu sebenarnya works to help healing buat kita? There are two things. Yang pertama suaranya. Jadi suara singing bowl, specific sound, itu bisa nurunkan gelombang otak kita. Dari beta ke alpha, alpha ke theta. Jadi kita lebih relax. Yang mana kalau theta itu, that's where healing takes place. Yes, betul. Nah, di sana kita bisa dapat tidur lebih bagus, lebih deep. Nah, kalau orang sering rajin latihan seperti ini, dia bisa dapat deep sleep. Gitu. Jadi suaranya ngerubah gelombang otak. Dan beberapa tipe suara yang lebih tinggi, pitch atau oktavnya, itu naikkan fokus kita, jadi naikkan gelombang otak, bisa ke beta atau ke gamma. Jadi untuk orang-orang yang belajar, mau bekerja, ini menyiapkan mereka. Kalau suaranya rendah, grounding, sifatnya untuk relaksasi tidur. Kalau yang tinggi-tinggi, ini nggak selalu ya, tapi in general, ini sebetulnya kalau guru, rata-rata beberapa guru bilang, nggak semuanya sebetulnya buat relaksasi. Tapi I would say dalam perjalanan observasi sekian banyak orang, suara-suara yang spesifik gini nih bisa buat naikkan gelombang otak. Oke, jadi sebenarnya nggak cuma singing bowl tuh nggak cuma biar relax kalem, tapi sebenarnya juga bisa bikin lo lebih semangat misalnya. Kalau butuh fokus, you can actually bisa. Betul, naikkan itu ke beta atau ke gamma. Nah itu dari suara. Yang kedua adalah vibrasinya. Jadi ketika ada friction yang muncul,
antara stick sama si singing bowl kan ada getaran. Nah, getaran ini ngerambat di matrix, tubuh kita pasti nyerap. Ya. Ada di telinga sehingga otak kita kasih interpretasi suaranya seperti apa. Tapi badan kita itu kan dia punya layers kan. Nah, si vibrasi ini akan masuk ke dalam layers. Nah, ketika ada blockage di sana, dia pelan-pelan akan bantu untuk rilis. Cuma memang kalau di terapi kayak bolnya ditempatkan di badan, dia akan lebih kuat, dia akan lebih strong dibandingkan kalau cuma dengarkan aja. Makanya kenapa kalau misalnya sering banget tuh kalau misalnya, apalagi kalau misalnya lagi banyak masalah dan emosi ditahan, kalau misalnya udah ditaruh di dada biasanya ya Beb ya, itu pasti gue kayak langsung nangis gitu. Atau bahkan ada rasa sakit di area tertentu, boleh taruh di situ literally hilang. And this is apa ya, kayak percaya nggak percaya, karena kan kayak ini apa nih sainsnya, biasa lah ya, otak kayak brain banget gitu. Betul. Kan terus kayak how does it work, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif the fact that badan kita itu kan banyak layernya, nggak cuma badan fisik, ada emosinya, ada energinya gitu. Betul. Si singing bowl ini kan works in the more subtle layer yang kemudian kelihatan terrefleksi di badan fisik. So more details tuh seperti ini, kita ini kan each organs kita punya emotional qualities, kan dia punya relasi dengan emosi-emosi tertentu gitu. Nah, si organs pembuluh darah, kulit, otot kita semua kan dilapisin sama si fascia, connective tissue ini. Jadi ternyata ketika singing bowl itu dibunyikan atau bahkan didekatkan ke tubuh, maka si fascia ini dia akan sedikit bergetar, semakin lama semakin bergetar dan konstan, gitu. Jadi dia ngebantu untuk releasing kalau ada blockage di organ tertentu. Jadi atau di bagian tertentu. Jadi ke si fascianya dulu, kemudian karena fascia wrap around this organ, the muscle and everything, itunya juga ikut berubah. Gitu. That's interesting. Yang mana kalau misalnya teman-teman masih bingung, tadi kita ngomong apa kayak emosi, hubungannya sama organ, kita udah bahas ini di episode sebelumnya sama Mbak Diwin. Linknya ada somewhere here, we're gonna put it in. So basically ini karena gue ngalamin itu sendiri deh sama skoliosis misalnya. Kan orang pikir skoliosis itu structural imbalance gitu kan, yang mana kayak lo harus dikerek-kerek aja karena yang masalah itu adalah di tulangnya. Padahal sebenarnya what goes around the bone adalah ada muscle-nya, ada juga yang goes around it is the fascia, is the connective tissue, yang mana kan dia lebih fleksibel kan si fascia ini. Yang mana I never went to a chiropractor atau kayak yang terapinya tuh yang di invasif gitu ya rasanya. Terapi aku tuh justru yang kayak the type of body work itu yang kayak working on the fascia, yang kayak relax, bahkan kayak ini emang gerak gitu ya, tapi there was one body work session namanya Body Harmony. Gue ingat banget pertama kali gue terima di Australia, gue kayak cuma tiduran, terus geraknya tuh kayak pelan banget kayak air, tapi kayak literally kan kalau skoliosis dulu tuh lebih parah, kakinya tuh lebih pendek satu biasanya, karena si muscle-nya dia lebih pendek gitu kan. It gets longer and longer gitu. So I can vouch and I can agree with that yang tadi lo bilang, bahwa when we work on the connective tissue, yang mana dia lebih malleable, kita bisa influence hal atau organ yang lebih matternya lebih jelas gitu. Dan gak banyak orang yang sadar bahwa trauma itu stored di connective tissue. Ya, jadi aku kasih contoh gini, misalnya waktu kita kecil umur 5 tahun kita pernah dapat satu pengalaman peristiwa ditabrak sama misalnya ya mikrolet gitu dari sebelah kanan, terus lutut kita kena, kita jatuh, 1 bulan kemudian kita sembuh. 30 tahun kemudian kita ada di satu kondisi yang mirip banget kayak deja vu gitu ya, and then suddenly ini udah sembuh nih ya. Ini tiba-tiba lutut kanannya itu shaking. Karena memorinya that's so interesting. Karena kalau di Ayurveda si connective tissue ini ada elemen airnya, and like water, it hold things. Kayak apa sih yang profesor yang di Jepang namanya siapa? Yang itu loh, yang kayak kalau misalnya kita ngomong ke air ada pakai rasa cinta atau nanti apa. Nanti dia berubah molekulnya. Exactly. And our body, ada yang bilang 70%, ada yang bilang 90% adalah air gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya kita kasih vibrasi dari si singing bowl-nya atau dari sesimpel ucapan gitu, kita menerima hal tersebut. I love you my body, cantik banget hari ini gitu ya. Bener banget. Okay, that is fantastic. Jadi intinya when people think like ini singing bowl itu emang apa, emang ini ada sainsnya, ada
penjelasannya apa gitu. So well, scientifically ini karena si singing bowl ini, the vibration yang salah satu alasannya yang tadi lo bilang how it impacts our body, karena dia influencing the connective tissue, si fascia ini, yang mana karena fascia ini surrounding the muscle surrounding certain organs or even like bones, itu pelan-pelan bisa ngerubah si yang lebih rigid kali ya istilahnya. Now, the next question I'm interested to learn more from you adalah, selain tadi lo ngerjain singing bowl, I know you also teach Buteyko. Can you tell us a little bit or more soal si Buteyko ini? Yes, jadi ketertarikan sama pernafasan itu gara-gara gini. Selama ini kalau kita mau sehat, kita mikirin makannya gimana, olahraganya gimana, tidurnya gimana. Nah, jadi kita mencari cara agar dapat 3 aspek itu, gitu. Tapi kita lupa bahwa yang paling sering dilakukan adalah breathing, nafas. Makanya prana itu sebetulnya artinya prana sama kayak chi, ki, itu kalau di bahasa Latin breath. Gitu. Nah, kita makan sehari berapa kali? 3 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi nafas itu kan ribuan kali dalam satu hari. Artinya ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam badan kita, ada perubahan yang terjadi dong dalam badan. Can you imagine sekian tahun lu hidup, terus setiap hari ngelakuin itu, berubah nggak badannya? Berubah. Makanya just by changing your breath, satu kali saja, satu aspek saja, kok berubah ya semuanya. Struktur wajah, struktur rahang, struktur bagian sini, pipi, tulang pipi, ya, bagian sini orang suka punya double chin, ya kan. Gigi yang tidak teratur, macam-macam. Jadi bukan hanya mempengaruhi si respiratory aspek aja, tapi mempengaruhi seluruh sistem di tubuh kita. Dan ternyata latihan nafas juga mempengaruhi pH tubuh kita. Gitu. Nah, pH tubuh ini kan kemana-mana. Dia nyambung ke hormon, dia nyambung ke organs, dia nyambung ke enzim, dia nyambung ke macam-macam di tubuh kita. Nah, itu yang orang gak aware. Jadi aku ngerasa bahwa bahkan di kelas-kelas singing bowlku, aku selalu encourage orang untuk, ayo, kalian harus belajar nafas yang sehat. Gitu. Loh, orang kalau lagi meditasi, nafasnya nggak ada yang cepat dan nggak ada yang banyak. Mereka subtle sekali nafasnya, sampai nggak kerasa, gitu. Itu nafas yang menenangkan. Yes, of course, dalam satu hari 24 jam, kita butuh stres kan. Kita butuh lebih cepat nafasnya, supaya supporting si fight or flight kita. Kalau nggak, kita nggak mau kerja, gitu kan. Tapi kalau itu keterusan, kita masuk ke ranah stres berlebihan, bahkan mungkin sampai anxiety disorder, panic attack, dan lain-lain. Tapi ini harus at least 80%. Nafas yang sehat ini. Nah, gimana caranya? Adalah dengan ngubah beberapa hal. Salah satunya adalah closing your mouth, tutup mulut, nafas dari hidung. Tapi kalau aku lagi bicara begini, otomatis pasti nafasnya lewat mulut. Tapi kan lagi-lagi, ini simpatiknya lagi aktif kan? Yang mana dibutuhkan buat sesi ini gitu. Iya, jadi kalian tahu relax karena kalian karena kalian pernah mengalami stres. Gitu. Dan kebalikannya, kalian tahu stres itu bagaimana karena kalian pernah mengalami relaksasi. Gitu. Nah, tujuannya itu salah satunya. By the way, Adel umur berapa tahun deh? Hampir 42. Oke, coba teteh lihat kamera. Enggak pakai botox kan? Tadi kita udah ngomongin soal tidak pakai botox. I live a natural way. Jadi bahkan sudah lebih dari 5 tahun tidak pakai pasta gigi. Jadi ini kayaknya Ayurveda juga ya, oil pulling. Setiap pagi bangun tidur itu kumur-kumur pakai EVCO. 10-15 menit buang itu dak yang makan ngaco-ngaco kemarin keluar juga. Dan juga kan kalau oil pulling itu juga exercising muscle. True. Karena di sini ini emotional muscles. Orang kalau nggak bisa bicara di sininya stuck kan, gitu. Nggak bisa teriak gitu, sininya stuck. Dan abis itu udah face massage tadi Zia udah lihat face massage. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak Adel kamu pakai blush on ya? Aku bilang, Nggak pakai blush on, ini pakai lipstick yang ada aja. Terus face massage, latihan nafas, meditasi, and then move the body. Got it. If you don't mind, nanti di akhir selain nanti ada video, nanti you can follow that.
I hope you can lead us to some face massage yoga gitu Okay. ya. Good. Oke. Nah, considering ini kan banyak audiens kita yang tinggalnya di ibu kota ya Beb ya, yang mana as the time we record this, polusi Jakarta parah banget. Nah, Yes. itu kan maksudnya kayak nggak bisa, ada hal-hal yang nggak bisa kita pilih dalam konteks ini kualitas udaranya. Bisa sih kalau diem di rumah atau diem di kantor yang mana mungkin ada air filternya, tapi kan kalau kita keluar gimana gitu, kita kan nggak bisa memilih hal tersebut. What would you recommend, atau misalnya ada praktek kah atau ada hal yang bisa dilakuin yang mana buat bisa meminimalisir, is that even the word? Kalau ada airnya gue cadel bingung sendiri soalnya. Efek dari polusi udara gitu. Yes, sure. Tapi perlu diketahui juga bahwa tidak ada tempat di bagian belahan manapun di dunia ini yang aman. Jadi kayak kita kan, Zia pernah tinggal di Ubud kan. Zia tahu bagaimana humid, bagaimana humidity di sana, lembabnya di sana. Sebagian orang yang punya asma mungkin pindah ke sana jadi problem. Gitu. Oh, dan juga sebenarnya kalau di Ubud itu kan kebanyakan sawah kan, jadinya banyak mold. Betul, banyak mold dan sekarang tanah lagi banyak. Tanah dan pasir karena sawahnya berubah jadi villa. Ya. Nah, jadi satu hal yang perlu banget diingat adalah tutup mulut. Nafasnya pakai hidung. Hidung ini bisa dibilang, bukan bisa dibilang ya, hidung ini adalah penjaga pertama kita, filter pertama kita. Ketika kita nafas pakai mulut, gak ada filter di sini. Tapi ketika kita nafas pakai hidung, filternya bekerja. Iya. Dan sama seperti muscles atau otot di bagian tubuh kita yang lain, kalau ini nggak pernah dipakai, maka ini nggak akan optimal kerjanya. Oh, jadi dia pun harus dilatih. Yes, so close your mouth and breathe through your nose. Oke, that's first. Yang selanjutnya ada lagi. Yang kedua adalah menenangkan diri dengan melambatkan nafas. Tariknya, inhale-nya atau exhale-nya atau sama aja? Dua-duanya. Orang kalau lagi stres, nafasnya pasti lebih cepat. Tapi orang kalau lagi relax, nafasnya pasti lebih lambat. Orang kalau stres, nafasnya cepat, terus dia makan, nafasnya tambah cepat. Nah, jadi nafas dari hidung, pelan, buangnya juga pelan. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba untuk tidak bernafas terlalu banyak. Karena ini juga ada kaitannya sama musculoskeletal di tubuh kita. Ketika kita nafasnya banyak, ini kan karena stres kan. Apalagi kalau kita banyak sigh, mendesah gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, yang nonton bisa lihat gerakan di bahuku. Ini naik turun, naik turun. After 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, terus terasa tegang di bagian belakang. Ya. Kenapa? Karena terlalu banyak secara volume. Jadi nafas ringan. Lama banget. Nggak bisa. Ini menarik karena gue jadi diingetin. Actually, aku lupa siapa. Pokoknya salah satu guruku, aku lupa yang mana. Dia bilang bahwa sebelum kita lahir, setiap orang tuh udah punya jatah jumlah nafasnya. Setuju banget, betul. Menarik banget. Walaupun itu kiasan, tapi sebenarnya make sense. Jadi kalau kiasannya itu adalah lo tuh pas lo lahir, lo tuh udah punya jatah nafasnya gitu. Makanya jangan dibuang-buang. Jangan boros Jangan nafas. boros. Tapi sebenarnya make sense karena nih tadi lo bilang kalau napasnya dibuang dan kayak nggak cuma secara kiasan ini adalah lo buang-buang jatah lo, tapi dalam konteks ini it actually triggered the sympathetic nerve system, bikin stres dan lain-lain. So that's make sense. Yes. Nah, berarti oke. Itu kan yang bisa dilakuin dalam keseharian dan kapanpun. Is there any particular practice, misalnya contoh, let's say pagi-pagi lo sebelum kerja, sebelum ngapa-ngapain, lakuin ini kayak gitu yang bisa lo lakuin buat kayak ngeriset atau mungkin buat kayak keeping your mind and your body in a good state before you start a stressful day. Sebetulnya beberapa pilihan. Yang pertama biasanya meditasi pakai suara singing bowl dan itu nggak lama. Yang mana nanti bisa pakai suara yang di akhir. Ya, yang di akhir. Tapi yang lebih sering dilakukan sebenarnya karena mepet dan lebih accessible adalah shaking. Shaking ngapain? Gitu. Interesting. Even during the class, misalnya kayak kemarin kan ngajar workshop 2 hari, hari Sabtu itu full, itu breathwork and singing bowl meditations. Breathworknya di sini itu breathwork yang sifatnya dysfunctional, jadi untuk memang Itu sengaja. untuk releasing the emotions. Karena kalau kamu menenangkan diri, kamu nafas in out dari nose. Tapi kalau kamu mau releasing the stress, kamu pasti sigh kan.
gitu. Oh, makanya kalau misalnya contoh, kalau misalnya kita stres, kita kan suka kayak naturally gitu. Tapi Betul. dalam konteks ini karena Yes. memang sengaja pengen dirilisin, Betul. Betul. breath like that. Yes, Got it. udah gitu, itu semua keluar tuh orang-orang peserta keluar, ada yang teriak, ada yang nangis segala macam karena tersimpan di dalam tubuh mereka. Nah, otak mereka pas lagi nafas seperti tadi, superventilation, hyperventilation, itu stop sebentar. Jadi the body takes over. Oh. Ya, makanya gitu. Nah, udah tentunya sebenarnya aku udah kebiasa sih, sekarang udah nggak terlalu, ya abis kelas udah biasa aja gitu. Tapi awal-awal kan ngerasa kayak habis selesai kelas kayak capek banget ya gitu ya, apalagi 2 hari berturut-turut. Nah, salah satu yang sering aku lakukan adalah shaking. Jadi di kelas tuh di ujung gitu kadang-kadang break 2-3 menit shaking. Yeah. Gitu, shaking the body. Okay, this is interesting karena I went to a TRE workshop, gue lupa di kapan di Thailand, and then part of that dimulai dengan kayak mungkin ya breath work kali ya, and then I remember there's a lot of tears coming out, dan kemudian ya disuruh gerak gitu, and then I remember kalau ini tell me if I'm wrong, jadi kalau nggak salah si foundernya TRE itu ngelihat zebra atau apa gitu, yang mana dia tuh kayak si zebranya hampir dimakan sama singa, terus tapi survive kan, lari, kabur, kagak jadi dimakan, kagak jadi mati, terus kemudian dia shaking badannya Shaking gitu. So Yes. it's interesting, jadi sebenarnya si shaking ini kan primal banget, cuman for Betul. whatever reason we forgot about that, yang Yes. sebenarnya mungkin now we can remember it, gimana caranya buat ngeluarin to actually shake. Makanya mungkin bahasa Inggris juga kayak, oh stress udah shake it off aja gitu, just shake it off gitu. Betul, setuju banget. Sama kayak kelinci juga kan, kalau habis dikejar, terus dia survive gitu kan, dia mulai gitu kan? Iya. Ya. Bener. Makanya menarik ya, jadi kayak di bahasanya aja kita bilang just shake it off, yang sebenarnya itu merepresentasikan you literally shake it gitu, karena dia keluar sendiri gitu. Betul. Yang mana mungkin kalau ada kebanyakan yang harus di shake it off, butuh mungkin bantuan ya Kak, nanti kayak Iya, karena pada fase tertentu mereka bisa dalam tanda kutip relapse ke trauma masa lalu, kebanjiran gitu, jadi terlalu strong. exactly. Nah, makanya di sana dibutuhkan facilitator Got it. untuk ngedampingin. Tapi kalau misalnya buat dikit-dikit, you just wanna do it daily, shake it ini aja, nggak dengan mungkin intensinya juga I just want to like get ready for the day gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen go deeper like shit, gue ada kayak trauma ini yang kayak ngeganggu banget masih, then you can find a therapist, a practitioner kayak Adele misalnya, buat dibantu going through all of the things that you need. Yang mana Adele kan nggak cuma dicampur yoga, singing bowl, tapi juga ada si breathworknya dan lain-lain, jadi semua komplit gitu kan. Nah, you mentioned a little bit about Ubud. Nah, kita mau gosip. yang mana kayak sekarang kan lagi musimnya adalah healing ya. Biasanya kalau healing ke Bali adalah healingnya ke Ubud. Tapi, nah kan, yang mana ini udah pernah aku bahas di episode sebelumnya sedikit, but we didn't touch that as much. Cuman berhubung di sini ada orang yang juga tinggal di Ubud sebagai gitu kan. So I think we need to talk about this karena unfortunately kayaknya banyak orang yang masih berpikir bahwa healing itu kan kayak rainbow and butterfly, but there's actually a lot of dark sides of this gitu kan. Nah, yang mana Setuju banget. Iya, yang mana kan karena ngobrolnya tadi sama kita udah gosip sebelum ini by the way ya, sebelum kita dimulai, yang mana kayak gila I agree with that gitu kan. Nah, pertama kita ngomongin ini bukan ngejelasin necessarily Ubud ya, tapi lebih kayak just healing world in general, karena menurut gue when there is a place yang mana dia kayak healing spot gitu, itu kan naturally attracting people who needs healing, which means they themselves have some issue misalnya gitu, which is fine, everyone has something to work through gitu kan. But for whatever reason, unfortunately, banyak juga yang kemudian memanfaatkan hal tersebut. Jadi kayak misalnya sexual predator, tapi kemudian berbentuknya adalah terapis gitu. I myself experience that gitu, yang kayak guru gue sendiri yang berkedok di belakang healing atau body work atau kayak tantric initiation, padahal ujungnya pengen having sex misalnya gitu, tapi sleazy banget gitu kan. So I wonder, do you have any experience yourself atau dengar dari orang tentang kayak hal tersebut, and what would you tell our audience, kayak ini loh yang harus hati-hatiin, karena kayak
is a real thing, is a serious thing, yang mana gue sering banget ngelihat orang yang pengennya sembuh, niatnya kayak I need help, tapi malah they get worse because of additional trauma yang didapetin dari ketemu guru-guru atau terapis-terapis yang Ini menarik banget sih ya. Jadi sebenarnya nggak ada sih yang cerita tentang trauma yang di bagian itu, yang seksual itu. Tapi gini, teman-teman kalau mau sembuh nih, catat ya yang nonton ya. Ada satu hal yang nggak boleh miss, self discipline. Problemnya adalah sebagian besar dari mereka itu, maksudnya para guru-guru itu tidak membekali muridnya dengan pengetahuan yang cukup supaya mereka bisa latihan mandiri di rumah. Jadi praktisnya di sana dengan kata-kata yang indah, dengan sesuatu yang sifatnya nggak bisa dijelaskan dengan sains gitu ya. Jadi mystical apa segala. Aku bukan anti mystical, nggak sama sekali. Cuma coba ceritakan sehingga kita ngerti kenapa kita harus melakukan itu, ya kan? Nah udah selesai di kelas sampai rumah sudah. Nah orang-orang ini akan terus-terusan bergantung pada guru, dan mereka nggak akan punya self discipline jadinya. Nah, ya it depends. Kita sama-sama half-half ya ngerjain bisnis juga kan di wellness ini. Tapi sampai hati nggak sih lo? Kalau lo ada orang terus balik lagi for gitu some kan. people is good. Iya. Tapi nggak, yang aku lihat nggak cuma they don't only do that for money, karena ada orang yang emang sengaja buat duitnya kan, tapi juga ada kayak they just get a lot of personal satisfaction buat kayak dibutuhkan, ya setuju. Terus yang kedua adalah sebagian besar juga dari para guru-guru itu nggak memberikan ilmu yang compact gitu. Jadi misalnya kayak ya tadi kita cerita ya, penggunaan kata-kata, gestur, jadi terbungkusnya itu luar biasa menawan gitu. Sementara gue kadang-kadang ngajar pelatihan itu pakai celana pendek, kaos biasa, kaos oblong gitu ya, ya proper biasa. Tapi maksudnya gue nggak mau ngeliat orang karena apa yang gue pakai gitu loh. See, I give you the knowledge dan gue akan ngedampingin lo buat belajar. Gitu. Nah, tapi sementara banyak yang terbungkus, bahkan di flyernya sendiri tuh udah keren banget. Flyernya itu udah kayak ada brandingannya bagus banget. Oh, brandingnya bagus banget. Ada bintang-bintang di sana sini gitu kan. As if kalau lo ikut kelas itu lo akan tercerahkan, sekali tercerahkan, abis itu udah gitu kan. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Jadi hati-hati, banyak sekali yang seperti itu, dan banyak banget orang yang berpikir ketika mereka datang ke Bali, terutama ke Ubud, ngikut seperti itu, dan mereka ngerasa hidup mereka berubah dan mereka sembuh. Enggak. Sembuh itu perjalanan yang luar biasa panjang. Mungkin many lifetimes juga ya. Yang mana itu lo nge-highlight satu hal penting yang mana gue setuju banget, yang mana adalah buat tahu ini guru atau terapis yang baik atau enggak adalah si orang ini dia fokus buat diri lo ke dalam dan mendapatkan jawaban yang dalam, dan kemudian kayak you realize gue bisa ngerjain ini sendiri instead of dirimu jadi ketergantungan sama terapis ini, sama guru ini, harus balik lagi, harus ketemu lagi, harus book sesi lagi. Walaupun in a way iya sih kalau sama terapis pasti lebih cepet gitu kan, kayak jalan tol kali ya. Tapi at the same times dia menekankan bahwa lo juga bisa sendiri, lo punya power untuk berubah, untuk healing dari dalam itu sendiri, yang mana kalau gue lihat itu dari orang-orang yang macem gitu, unfortunately that's what they gain, mau itu kayak misalnya secara financially atau mungkin yaitu they just kalau gue bilang they're actually punya narcissistic personality disorder sih, yang mana kayak they want to be surrounded by their followers and stuff like that. Iya, jadi kayak cult ya. Itu kalau ngomongin cult mah banyak ya. Aduh, gue udah alergi banget sama yang cult gitu. But anyway, so next one, I wanna talk about, tadi kan kita udah ngomongin soal si cerita lo dikit, terus kemudian beberapa teknik yang lo offer, kayak singing bowl, buteyko, terus tadi kemudian some practical things kayak shaking misalnya pagi-pagi. I'm curious about the movement itself, karena kan itu salah satu background lo yang paling lama kan, si yoga, dan pada dasarnya suka olahraga kan. Movement apa yang lo bisa rekomendasiin buat orang-orang yang seringnya hidup di kota, di Jakarta misalnya contoh, what would you recommend them to do to incorporate in their movement practice supaya kemudian itu nge-maintain kesehatannya mereka?
sebenarnya nggak ada satu yang bisa applicable buat semua waktu gitu. Jadi ada beberapa opsi. Biasanya aku mencoba yoga, tapi kalau yoga mungkin lebih terstruktur dan rasanya kapan-kapan membosankan karena kayak kemarin seminggu ini udah yoga mulu tiap hari dengan pose yang mirip semua. Udah matiin musiknya and then dancing freestyle di kamar. Yes, I love it too. Dan ini udah dilakukan sejak kuliah. Sejak kuliah dancing, ya. Jadi ketika kita dance, kita dengerin beat musik, kan badan kita akan tuning sama situ ya, gitu. Jadi di situ hati-hati pilih lagunya, jangan pilih lagu yang madesu. Kecuali kalau misalnya lagi sedih pengen dikeluarin boleh yes, ya. Betul. Kalau lagi pengen dikeluarkan silahkan. Tapi kalau lagi ngerasa kayak aku mau kerja, aku mau siapkan diri gitu, hati-hati dengan lagunya. Terus itu dancing segala macam, jalan kaki outdoor keluar sebentar, atau misalnya gerak-gerakin badan dari kaki ya sampai ke atas. Jadi kaki digerakin, terus lutut, terus pinggul, hipsnya diputar-putar gitu ya. Terus perutnya maju mundur gitu kayak cat and cow pose, tangannya dibuka victory gitu. Hal-hal seperti itu. Kayaknya simple banget ya Zia. Tapi ini mungkin karena terlalu simple. You're so disconnected. Yeah, actually that's good point. Karena terlalu simple, orang mikir, efek nggak ya? Masa hidup simple itu gitu ya? Efek nggak ya? Gitu. Gue mau tadi lo ngomongin soal dance karena I love dancing. Dan pas saat gue di Ubud tuh, nah ini one of the benefit, I think, one of the good things about Ubud that I learned adalah gue ikut kelas ecstatic dance kan. Yang mana itu pertama kali gue datang kelas yang freestyle dance gitu, yang mana it was difficult at the beginning karena mungkin ya itu gue terbiasa ngikutin instruktur, ngikutin habis gini, terus pas datang kelas yang free form dance gitu gue bingung sendiri karena tidak terbiasa mendengarkan badan. Awalnya susah banget, kayak gue bingung nih orang kok bisa gerak kayak gini, kayak iya sampai merayap gitu iya, itu kayak tapi sebenarnya kayak animal movement gitu kan juga seharusnya natural buat kita gitu. Betul. And that was hard. Gue harus datang beberapa sesi baru kayak bisa goyangnya bisa bebas gini. Makanya buat orang-orang yang, karena gue di Jeddah kan gue ngasih kelas free form dance gitu kan. Terus one of the thing that I said, gue juga dulu geraknya kaku banget karena dulu nggak terbiasa mendengarkan badan, atau juga ngerasa banyak judgement tentang kayak lo kok geraknya gitu sih, lo gini sih, betul. lo gitu sih, karena ya mungkin di kaca gitu atau lihat videonya, kok lo gitu sih Pak, padahal ternyata itu bukan suara gue, that's not actually me judging myself, itu ada suara-suara dari orang lain, orang tua apa yang dulu pernah ngomong jadi cewek tuh nggak boleh gitu, jadi cewek tuh harus diem aja, kalem, nggak boleh gerak-gerak gitu. And that is actually in a way freeing. Gue sering banget kalau datang kelas free form dance kayak gitu, gue sering banget nangis. Salah satunya karena tadi merilis emosi yang stuck di badan, tapi juga banyak memori tentang wow, I actually love this and I enjoy this, tapi banyak hal yang terjadi yang bikin aku ngejudge diri aku sendiri, gerakan aku sendiri buat bisa rilis kayak gitu. Same here. Bener kan? Makanya aku suka banget. Buat teman-teman kalau misalnya pengen dance, freeform dance gitu, nanti aku kasih link di bawah. Aku punya Spotify playlist yang mana si playlistnya itu udah aku kategoriin berdasarkan 5 elemen. Ada ether, air, fire, water, earth, yang mana setiap elemen itu kan relating to certain emotion. So bisa kalau misalnya aduh gue mau joget apa, nah itu bisa pakai ini karena lagu ngefek banget. Betul banget. It has some vibration juga kan lagu. Nanti kalau bisa dengerin, kenapa sih gue marah-marah mulu, ya lo coba aja mungkin denger lagu belakangan lagi dengerin lagu apa gitu kan. Okay, now the next one I wanna give something practical as well sama teman-teman yang nonton, yaitu tadi face yoga. Coba dibagiin rahasianya. Kalau orang nanya, Kak kok bercahaya banget, wudhu kagak, coba pasti ada rahasianya. Oke, so ini dilakukan kalau bisa sebelum makan, ya sebelum makan. Ya, gini. Yang pertama adalah teman-teman pastiin mulutnya tertutup rapat kalau lagi nafas atau kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Ya, lidah ditempelin ke langit-langit mulut seluruhnya, karena ini akan membuat perubahan yang besar banget. Coba lihat, ini kalau aku nggak nempelin lidahku jatuh ke bawah. Ini kalau aku tempelin. Langsung naik ya. Double chin-nya hilang. Ya, sekali lagi, ini kalau lidahnya turun. Mulutnya rapet tapi lidahnya turun.
Ini lidahnya rapat ke atas, ke langit-langit mulut. Dipraktekin ya kakak. Di belakang. Oke, beda ya? Terasa beda banget. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita punya leher di sini, otot, pakai kepalan. Ya, pakai kepalan, terus kita masas dari bawah ke atas. Pakai knuckles atau pakai ini? Pakai ini. Tapi ada beberapa titik yang boleh si knucklesnya jalan. Jadi kayak aku gini nih, di bagian tengah knuckles aku jalanin. Ini sebelum makan? Sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Iya, karena kalau ini bikin kita rileks dan mulut kita bisa mengunyah lebih bagus. Gitu. Udah, sampai ke belakang, area belakang. Nah, kita di belakang sini, teman-teman kalau ngeliat, ini ada hairline kan yang bawah. Coba naik sedikit ke atas. Ini so relaxing. Susah ya kalau sendiri? Bisa. Tiap hari ngelakuin ini. Udah fleksibel ya jadinya? Iya. I see. Ini lebih, kalau pakai minyak lebih enak banget. Oke. Enak banget. Atau pakai, kalau teman-teman, kalau aku biasanya sebelum bersihin muka, aku kan bersihin mukanya pakai ada satu local brand. Dia natural. Jadi bisa masas itu semuanya baru bersihin muka, atau pakai minyak. Tadi pagi pakai minyak. Terus ini nih di telinga, di belakang telinga dipijat sampai ke atas. So good. Kalau ada tegang-tegang ya, sini rilis banget. Pakai knuckles. Ini kerasa ya, ada ngek gitu. Sampai ke belakang gitu. Yang kanan, kiri. Soalnya apalagi kalau misalnya daerah leher gini kan paling tense biasanya. Betul. Heat, usually panas di badan, stuck di situ. Betul. Oke, sudah. Terus sekarang ini kita shaping bagian sini. Jadi tangannya seperti ini, terus shape. Digituin, keluar. Ini masih sambil lidahnya nempel ke atas, ke langit-langit. Kalau nggak biasa pegel juga ya? Betul, awal-awal pasti akan pegel. Karena ototnya nggak dilatih kali ya. Itu ini bisa, biasanya sih style ya, pasang timer mungkin 2 menit gitu. Ini shaping bagian rahang, jaw. Udah, terus tangannya, jarinya kayak cubit-cubit, kayak mau nyubit gitu. Gini. Bisa juga seperti ini. I love this one. Iya. Lalu sampai ke telinga. Sampai telinga. Coba Mas. Sampai ke telinga. Ini enak banget. Karena di telinga banyak sekali titik-titik acupressure. Ini bikin gue langsung sendawa by the way. Ya. Keluar anginnya. Ya kan? Itu. Auto seger langsung. Udah, ini bisa 1-2 menit. Udah gitu, masih seperti ini kayak capit gitu. Ini ada tulang pipi. Naikin ke atas pelan-pelan. Jadi jangan ditarik kenceng-kenceng, pelan-pelan. Oh, ini biar tulang pipinya iya, dia apa ya? Biasanya kan kita tuh pakai shading ya. Pakai shading. Nah, kalau ini teman-teman akan ngelihat kontur. Got it. Yang cabi-cabi boleh dicoba. Itu. Oke, ini udah bagian tulang pipi. Sekarang kita ke area mulut. Mulut kita kan suka di sininya ada kerut yang muncul pada tidak tepat waktunya gitu ya. Muncul lebih awal. Tutup. Ini juga bisa 1-2 menit. Udah gitu hidung. Naik. Jadi tekannya ke atas. Yes. Oke, sekarang alis. Tuh, diginiin. Ini kan suka ada 11. Kerutan 11 di sini. Nah, ini ditarik ke samping supaya kerutan 11-nya samar. Jadi ada tulang alis, bagian situ dipijat keluar. Oke, sekarang kepalan tangan terus tempel di sini. Terus digerakkan ke atas pelan, sampai ke kepala bun-bun. Oh my god, this is good. Ya, gerakin. Terus ke samping juga, kepala bagian samping. Ini bisa berkali-kali. Oh, enak banget pokoknya. Aku paling seneng nih dipijit kayak kepala gini. Ya.
enak banget kan, dan dia kan ketarik gitu. Ini Dah. facelift natural ya kak ya? Yes. Dah, terus tangannya bentuk seperti ini, ada hairline di sini. Teman-teman taruh, lihat ke depan, tegak, baunya relax gitu. Terus hairline-nya atau ini tangannya tarik ke belakang. Jangan kenceng-kenceng, tarik ke belakang. Lihat deh, auto keangkat semua. Bahkan sampai ke ujung mata. Lihatnya ke depan. Oke, lalu mulutnya di Jangan aneh sama muka sendiri. ada rilis. Oke, rahasianya saudara-saudara, bukan botox, bukan sulap. Ya. Jadi kalau ada yang nanya-nanya ya, tiap hari aku begitu. Sebelum makan tuh berarti berapa kali sehari? Pagi aku lakuin sama sebelum tidur. Pagi sebelum makan, sama sebelum tidur. Got it. Oke. Now, makin relax. Sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, aku mau nanya, is there anything else yang pengen lo bagi sama teman-teman di rumah tentang how to, first of all in general, how to maintain their health and sanity hidup di ibu kota, dan juga what would you recommend to them kalau misalnya dia pengen healing whatever aspect that they have in life? Yes, teman-teman harus tahu bahwa salah satu yang memastikan kita itu sembuh, artinya bukan sembuh sehat saja, tapi keseimbangan itu terjadi adalah self-discipline. Kalau itu tidak dilakukan, maka nobody will do it for you. Nggak ada yang bisa ngelakuin. Kalian mau bolak-balik ke healer setiap hari, nggak akan, iya, akan terus, kalian nggak pernah belajar lebih banyak. Yeah. Ya. Dan ketika berbenturan dengan sesuatu yang sifat yang rasanya kayak nggak enak, nggak nyaman, percayalah bahwa yang nggak nyaman, sakit, berat itu memberikan pelajaran kita jauh lebih nyaman dibandingkan kalau kita happy-happy aja. Ada nikmat-nikmat aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku ada beberapa kelas. Aku ada pelatihan Buteyko Breathing, itu online class. Terus yang kedua ada pelatihan singing bowl training, singing bowl workshop, dan percayalah ini jauh dari hal-hal yang sifatnya woo-woo. Dijelaskan bukan hanya masalah singing bowl aja. Mas, aku idenya gini sebetulnya. Aku selalu bilang sama murid di kelas gini, kalian kalau mau belajar singing bowl, atau how to play singing bowl, you can check di YouTube. Gitu kan, siapa juga bisa ngajar. Tapi kita ngasih ilmu di luar itu. Gua kasih tentang oil pulling, tentang garam, tentang apa lagi? Bahkan kayak gimana ngurangi peradangan di badan dan segala macam gitu kan. Karena satu aspek aja nggak bisa bekerja. Kamu nggak bisa tiap hari singing bowlan aja tanpa kamu ngerubah makanmu, ngerubah jam tidurmu dan lain-lain gitu. Tapi itu ada workshop paling deket. Kalau di Jakarta mungkin nanti bulan Oktober karena yang ini sudah selesai. Hari ini aku akan ke Bandung. Besok ada kelas breathwork and singing bowl meditation di Bandung. Lalu akhir minggu akan di Surabaya ada pelatihan lagi. Pokoknya intinya Adele pasti selalu kemana-mana. So by the time this video is air, mungkin udah kelewatan. Yes. Tapi for all the details bisa dapat informasinya di Instagram lo. Ya. Yaitu Adeline Windy sama Singing Bowl Indonesia. Ngomong-ngomong, ada satu pesan, terutama bagi orang yang ngerasa kayak I don't have time karena aku punya anak, nggak bisa praktis ini, praktis itu segala macam. Ibu, you ask me ya. Yang balik itu kita harusnya kita bahas juga ngomongin soal how to be a mother and have all of these things. Apalagi dirimu kan single mother, is not an easy job. Yes, kemana-mana itu pasti bawa si anak. Pasti ini mau ke Bandung berdua, kalau sekarang lagi titipin nama oma opanya. Tapi dulu sampai batch terakhir dan bukan yang kemarin, itu Sora selalu bareng sama aku. Kemana-mana. Jadi teman-teman bisa bayangkan, aku belum punya admin. Jadi I even sometimes jawab semua sendiri? Yes. Buset. Yes, I was the one who create all these sessions di Jakarta, di Bandung dan Surabaya single-handedly. Terus bawa anak juga kemana-mana, masih grup jangan tanya. Tapi bisa nggak? Bisa. Kapan-kapan gila gitu rasanya ya. Cuma ada rasa bahwa oh iya ya, I mean sebetulnya kalau kita mau punya again self discipline apa segala macam, ya bisa kok
gitu ya. Makanya I think there's two things that I want to highlight. Yang pertama adalah nyambung sama yang lo obrolin, salah satu mentorku tuh bilang hard road leads to the easy road leads to the hard road. Jadi at some point dalam hidup kita pasti ada jalan yang sulit, tapi juga ada jalan yang mudah. Nah the great thing, kita sebenarnya bisa memilih, lo mau yang sulit duluan atau mau yang mudah duluan. Kalau lo mau males-malesan sekarang, not taking care of your health, karena sebenarnya kan mau olahraga, mau taking care of your diet itu kan sebenarnya nggak mudah kan. Lo mending enak di rumah aja, go food udah gitu ya. Tapi kan that will leads to some hard road. Jadi itu penting di awal lo punya kebebasan memilih hidup lo gimana, dengan milih ini si hard roadnya mau sekarang dengan disiplin kayak tadi lo bilang, dengan doing all of these changes in your life, tapi kemudian bakal membawa lebih banyak kemudahan nanti. Yang kedua yang tadi gue mau highlight adalah pentingnya lagi-lagi self disiplin, bahwa maksudnya self disiplin itu adalah taking responsibility, karena ujungnya semuanya tuh ada di tangan kita. Kalau misalnya gue gini karena nyokap gue, karena orang tua gue, karena orang lain, karena pemerintah, karena apa, nggak akan berubah-ubah. Pada ujungnya semua power ada di tangan kita. Betul. Thank you so much ya. Thank you for coming. Buat teman-teman jangan lupa habis video ini beres masih ada hadiah tambahan dari Adele yang mana bisa diikutin. So what you need to do itu tinggal lay down aja, digedein kali ya si volumenya biar bener-bener kerasa as if dirimu lah yang lagi dapet sesi sama Adele. Terus tinggal pejamkan matanya, relax kayak lagi syafasana. Terus ya udah tinggal diabsorb aja, karena pada ujungnya tadi yang kita obrolin adalah even though you're not here in person, nggak kerasa vibrasinya mungkin seintens kayak aku yang tadi sebagai contohnya, but through the sounds of it there are the influence of vibration yang mana si badannya bakal nerima gitu. Yes. Thank you so much for coming. Thank you. Akhirnya jadi. Yang ini harus jadi ya. Ini akan rilis. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya teman-teman. Dah.
Thank you for watching this episode. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau belum sempat subscribe channel ini, make sure you subscribe here supaya bisa dapat notifikasi when we release another inspiring episode. Dan kalau pengen belajar lebih lanjut tentang holistic health and wellness, bisa tonton episode ini sama Mbak Diwin where we talk about the so many layers of the body as well as how to self-heal yourself.